Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Digunakan untuk mempercantik animasi motion graphic yang kita buat. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang teknik masking dalam animasi motion graphic. Nah, animasi masking itu yang seperti apa? Ini saya sudah punya beberapa contoh. Contohnya seperti ini. Yang pertama, jadi objek rumah ini tadi kemunculannya kita buat menggunakan teknik animasi masking. Jadi seperti ini. Kita perbesar. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, jadi rumah, animasi kemunculan rumah dengan menggunakan efek masking ya. Kemudian juga sudah saya buat untuk animasi animated logo, sebuah logo di cafe seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat seperti yang tadi ini, ketika ini maskingnya saya matikan, saya nonaktifkan, dan pada dasarnya adalah tadi animasinya cuma seperti ini teman-teman. Ya, cuma setelah dimasking, jadinya seperti ini. Demikian halnya yang tadi, yang yang logo. Ini ketika maskingnya saya tambahkan, dan saya matikan maskingnya, pada dasarnya adalah seperti ini. Ya, iya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita langsung saja mulai untuk belajar mengenal masking dalam animasi motion graphic. Saya akan coba pada objek yang rumah tadi. Ini saya masukkan, kemudian saya perkecil di sini. Ya, untuk masking untuk keperluan animasi motion graphic di Adobe After Effects tentunya ini ada beberapa teknik ya teman-teman ya. Teknik yang pertama adalah kita langsung masking objek tertentu ya dengan menggunakan objek yang lain, objek shape yang lain yang ada di Adobe After Effects. Dan ini langsung bisa kita lakukan dalam layernya objek itu. Ya, contoh seperti ini ya. Ini saya masking misal pakai lingkaran. Nah, oke. Maka jadinya akan seperti ini. Jadi objek yang kita lingkari tadi itu yang muncul gambarnya. Dan ini pun juga bisa kita balik ya teman-teman dengan mengklik ini inverted yang ada di sini. Oke ya, jadi ketika kita aktifkan layer, kita aktifkan objek tadi, kemudian kita tambahkan shape. Nanti di sini langsung dalam misal di layar rumah ini akan muncul tambahan mask. Masknya itu isinya shape lingkaran tadi. Dan ini ketika kita expand masknya, ya, ini bisa kita atur lebih jauh lagi. Contohnya ini mousepad, saya klik pakai ini. Ini bisa kita perlebar ya teman-teman. Dan ini pun juga kita bisa aktifkan stopwatch-nya. Jadi ini posisi di sini ya, sampai sini dia gerak turun. Ya, ini kalau kita play jadinya seperti ini. Oke, itu teman-teman. Jadi teknik yang pertama itu objeknya kita langsung klik, kita aktif ya, posisi aktif, kemudian kita tambahkan shape, bisa yang ellipse, bisa yang rectangle ataupun yang pen tool gitu ya. Kemudian itu nanti juga bisa kita atur feathernya, tingkat smoothingnya. Oke, tingkat smoothnya ya seperti ini. Ya kayak gitu. Ada garisnya ini, garis tepi dari maskingnya ini smooth atau lembut ya. Kemudian ada mask opacity, kita bisa kurangi bagian yang kita masking untuk transparansinya, atau mask expansion, ini bisa kita perlebar lagi ekspansi dari
masking shape-nya kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini misal untuk kalau mau membatalkan bisa klik saja masknya di sini, tekan delete. Oke. Kenapa saya delete? Karena mau kita coba yang teknik selanjutnya. Oke, kalau teknik yang pertama tadi, maskingnya langsung menyatu dengan layer atau objeknya ya. Nah, teknik yang kedua ini kita nanti akan buat objek yang digunakan untuk masking itu nanti beda layer ya. Nah, langkahnya seperti apa? Langkahnya adalah untuk teknik yang kedua itu kita buat shape-nya itu dalam kondisi objeknya tidak terselect ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi yang pertama ini objeknya terselect seperti ini, kemudian kita tinggal klik drag gitu ya. Dia nanti masknya akan langsung ada di dalam layer rumah. Bisa Ctrl Z. Nah, cara yang kedua ini kita unselect. Jadi kita pakai selection tool atau move tool, kita klik objek lain. Yang penting di luar objek rumah ini, maka dia gambar rumahnya akan unselect, kondisi unselect, tidak terseleksi ya. Nah, setelah itu kita tinggal buat shape ya sesuai keinginan. Nah, ini saya akan coba yang kayak tadi yang pertama. Kita akan buat animasi kayak gini ya. Seperti ada efek air di sini ya. Padahal sebenarnya cuma kayak gini teman-teman. Nah, ini ada objek yang seperti ini, kemudian kita gerakkan ke kanan sambil naik gitu ya. Oke ya. Nah, jadi langkah pertama untuk membuat seperti ini ya, setelah rumah kita masukkan, kita tinggal membuat objek yang seperti ini, objek gelombang ini. Oke. Nah, supaya presisi, saya biasanya untuk membuat seperti itu saya aktifkan grid-nya ya teman-teman. Oke, kita buat coba misal di sini saja. Ya. Oke, kira-kira seperti itu teman tekniknya. Ini tekniknya sama juga. Ini tekniknya sama dengan ketika kita membuat shape di Adobe Photoshop. Sama ya. Kita kalau sudah gridnya kita hilangkan saja. Oke, jadinya seperti ini gelombangnya. Ini gelombangnya cenderung lebih besar ya dibanding yang tadi. Oke, tidak masalah. Nah, dengan cara yang kedua ini, karena saat membuat objek ini tadi posisi rumah ini tidak sedang terseleksi, maka dia akan muncul sebagai objek sendiri ya, pisah dengan objek yang rumah. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya seperti biasa ini kita gerakkan ya, berarti shape layer ini kita berarti bermain di posisi ya, klik position, kemudian misal saya masuk ke detik ketiga, ini kondisi dia sudah tertutup kayak gini ya. Kita boleh coba terlalu cepat enggak? Sepertinya cukup. Oke, setelah itu ya, langkah selanjutnya adalah tinggal kita ini teman-teman, tinggal kita aktifkan. Jadi pastikan switch toggle-nya bukan yang kondisi seperti ini, tapi yang seperti ini ya. Kemudian kita tinggal pilih yang ingin kita munculkan di sini nanti warna rumah atau warna objek yang akan melakukan maskingnya ya. Jadi misal kayak gini, saya klik, kemudian kalau kayak gini nanti kalau kayak gini nanti yang terjadi adalah warnanya sesuai dengan gambar rumahnya. Jadi yang untuk maskingnya ini saya rename saja masking untuk shape-nya. Nah, ini maskingnya nanti warnanya akan mengikuti yang rumah ya jadinya. Jadi misal yang kemudian selanjutnya ini tinggal di sini di TRK matte, ya bawahnya ini ada none, ini pilih yang alpha matte masking. Alpha matte masking itu layer di atasnya ini ya. Oke, hilang. Sekarang kita geser. Nah, oke, seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal pilih ya. Apa namanya?
dalam masking ini nanti warna yang muncul warna apa gitu. Warna objek yang mana? Kalau warna objek yang rumah, maka yang rumah yang di bawah. Kemudian yang rumah yang kita rubah ini TRK mate-nya menjadi alpha mate ya, kayak gitu. Kalau dibalik ini tinggal dibalik, ini saya no track mate saja, gitu. Track mate lagi, kemudian maskingnya yang saya pasang bawah ini kita klik alpha mate rumah. Nah, ini sama hasilnya, cuman warnanya sekarang ngikuti yang shape-nya tadi. Oke, jadi kalau ini saya kira kalau ini saya pengennya yang rumahnya yang di bawah. Ya, jadinya seperti ini. Ya, oke teman-teman, sangat mudah sekali. Nah, langkah selanjutnya ya. Nah, ini kalau sudah jadi ya sudah ya. Bisa langsung di render ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba juga untuk kasus yang kedua, yaitu membuat animated logo ya. Kita akan coba membuat animated logo yang kira-kira nanti jadinya kayak gini. Ya. Di dalam animasi tulisan D sama K-nya itu ada ada animasi fill warna-warni ya di dalamnya ya. Gitu ya. Dengan Udinus, untuk tulisan Udinus ini kita samakan dengan teknik yang sebelumnya. Oke. Saya buat komposisi lagi, new composition. Nah, langkah pertama untuk membuat animated logo seperti tadi, kita pastikan logonya benar-benar sudah siap ya teman-teman ya. Bagian logo yang akan kita animasikan itu pastikan sudah terbagi pada beberapa layer. Nah, kira-kira seperti ini logo yang sudah saya siapkan. Kalau kita lihat di file di Photoshop ya, ini sudah antara D sama K sama Udinus ini sudah menjadi bagian yang terpisahkan ya. Oke, setelah itu nanti kita tinggal import pada Adobe After Effects. Oke, kita import saja. Kita masukkan di sini. Nah, ketika kita masukkan seperti ini, ya, kita bisa pilih dulu. Jadi jangan langsung di OK, teman-teman. Kita pastikan. Ya, yang kita pilih nanti adalah composition yang retain layer. Supaya apa? Supaya layer-layer yang ada di sini tidak menjadi satu ya, dan tidak ya ini sesuai ini ya. Kalau kita pilih ya footage itu nanti saat diimport dia akan langsung jadi satu teman-teman ya. Kemudian retain layer itu nanti maksudnya adalah per layer ini ukuran gambarnya fit pada gambarnya gitu ya. Kalau retain layer kayak gitu ya. Kemudian pastikan ini editable layer. Setelah itu kita oke ya. Nah, cuman di sini tadi saya sudah import, saya tidak perlu import lagi. Nah, ketika sudah kita import nanti akan muncul dua objek di sini jadinya. Yang satu berbentuk ini 3 layer tadi itu jadi satu dalam sebuah folder. Yang satunya adalah bentuknya komposisi kayak gitu. Nah, untuk ini kita ambilnya yang ini saja. 3 layer yang ada dalam folder logo. Ini kita select, kita drag ke sini. Oke, setelah itu ini sepertinya terlalu besar. Ini saya tekan S atau scale, ini saya kurangi. Oke, setelah itu kita tata kembali. Oke, setelah itu kita tata kembali. Kita coba aktifkan grid.
Oke, kita matikan. Kita lanjutkan gridnya di sini. Oke, kita matikan lagi gridnya. Kita tinggal tempatkan di posisi tengah. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan tadi, animasi yang muncul di sini nanti adalah D-nya itu dia muter dari sini ke sini, kira-kira 90 derajat, dan porosnya ada di ujung sini. Maka langkah pertama kita atur porosnya ya, kita geser ke ujung sini. Ini supaya ketika kita rotasi dia porosnya di sini ya. Oke, demikian halnya yang K. Ini yang K dan V. H geser di sini kira-kira. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal animasikan yang D. Berarti kita bermain rotasi di sini. Kita aktifkan stopwatch, kemudian maju kira-kira 1 detik. Oke, kita aktifkan lagi keyframe-nya. Kemudian ini akan buat ya di posisi awal ini kita main 90 derajat. Ini tinggal diklik saja main 90. Main 90. Oke. Seperti itu. Kemudian ini akan saya buat dia, kenapa ini tadi? Oh ya, ini main 90. Ini akan kita buat dia gerakannya itu dari cepat ke lambat. Cepat ke lambat dan mantul dikit gitu ya. Nah, maka seperti kemarin seperti yang video yang sudah kita bahas kemarin, kita tinggal aktifkan grab editor ya. Kemudian ini kita klik ini saja, jadi biar terzoom. Ini saya klik di sini ya, aktifkan easy is out, easy is in. Kemudian karena cepat ke lambat berarti kira-kira grafiknya gini, jadi cepat dulu, naik dulu, baru mulai melandai. Cuman ini saat melandai ini saya tambahkan sedikit supaya dia memantul, ada efek mantul. Kalau dalam prinsip animasi itu ada efek follow through ya. Sampai sini dia tidak langsung berhenti tapi mantul dikit. Itu ya. Nah gitu ya. Nah itu. Oke, sudah. Selanjutnya yang K juga sama ya. Yang K kita matikan dulu. Ini kita aktifkan yang rotasi. Bukan posisi tapi rotasi. Maju 1 detik ya. Yang ini muter 90 derajat. Oke. Nah seperti tadi. Langkah selanjutnya seperti tadi. Ini kita percepat. Jadi kayak gini kira-kira. Iya. Oke. Nah setelah itu kita juga atur opacity ya teman-teman ya. Opacity shortcut-nya itu T ya. Kalau rotation tadi kan R ya. Kalau opacity T, bukan O ya teman-teman ya. Ya kenapa bukan O ya, saya juga tidak tahu ini kenapa kok tidak O. Ini saya maju 1 detik, kita aktifkan keyframe-nya lagi, mundur. Ini kita buat 0. Grafiknya kita samakan saja. Jadi kira-kira awalnya agak cepat, berarti kira-kira gini langsung naik. Kemudian mulai melandai. Oke, sekarang tinggal yang cafe. Oh, yang ini malah belum 0 ya. Harusnya 0 dulu. Oke. Oke, kita aktifkan gini. Seperti halnya yang tadi, sama ya. Oke, seperti itu. Sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal buat efek maskingnya gitu ya. Efek maskingnya tadi seperti apa kita bisa lihat di previewnya. Oke, ini kita bisa perlihatkan maskingnya di sini.
Ya, maskingnya ini nanti yang akan kita gunakan warnanya sesuai maskingnya ya. Nah, bentuknya kayak gini. Oke, kita buat langsung saja ya. Oke, berarti ini kondisi kita posisikan kondisi D sama KV-nya normal, tidak sedang miring atau tidak sedang transparan. Oke, kita bisa buat pakai oval kayak gini. Oke. Oke, kemudian porosnya kita atur di bawah sini. Porosnya kita atur di bawah sini. Oke. Kemudian kita gerakkan animasinya ya. Berarti rotasi kita mainkan R. Kita mulai dari frame 0 saja. Ini maju 1 detik. Ini timingnya saya buat 1 detik ya. Oke, kemudian ini ternyata belum pas. Ya. Oke, 135 derajat. Ini 0 derajat yang sini. Dan ini sama ya. Grafiknya flow-nya kita samakan saja. Tapi kalau ini tidak usah pakai mantul. Oke. Oke. Nah ini nanti tinggal setelah jadi satu kayak gini, nanti yang lainnya tinggal kita copy teman-teman. Ini saya tulis masking 1. Oke. Ini kita buat kayak gini ya. Pertama hijau, atasnya ungu, dan seterusnya. Setelah ini teman-teman bisa coba lagi kombinasi warna yang lain ya. Ini bisa kasih hijaunya, saya buat hijau agak tua saja. Oke, kemudian saya Ctrl D. Ya, ini saya ganti warnanya. Ctrl D ada duplikat ya tadi teman-teman ya. Oke, untuk ini sebenarnya kurang cocok kalau warna hitam, ini adalah ungu ya. Oke, Ctrl D lagi. Kemudian misalnya ini biru sekarang. Wah, mirip dengan backgroundnya ternyata warnanya. Kemudian saya Ctrl D lagi. Baru saya sesuaikan dengan warna dari tulisan D-nya ini ya. Oke, setelah itu ya kita akan melihat lingkaran ini sama sekali tidak ada bedanya ya, karena memang itu hasil duplikasi objek yang sama, kemudian timingnya itu juga sama. Nah, sekarang kita geser saja. Ini kita geser misal 7 frame. 7 frame. Yang ini, nah ini. Oke, jadi biar keluarnya tidak bareng ya teman-teman ya. 21. Nah gitu ya. Nah, ini tapi kalau ini bareng sama kemunculannya bareng juga kurang bagus. Ini saya munculkan 5 detik 5 frame. Nah, setelah seperti ini ya, maka langkahnya adalah sama ya kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal alphamate itu. Nah, cuman di sini ternyata memang hanya bisa melakukan alphamate pada satu layer di atasnya, hanya satu layer, tidak bisa yang langsung 4 layer seperti ini gitu. Nah, maka dari itu ini kita jadikan satu dulu.
Ya, jadi masking 1, 2, 3, 4 ini kita jadikan satu layer dulu supaya nanti bisa kita alphamate ya teman-teman. Nah, untuk menjadikan satu ini tinggal select semuanya ya, kemudian klik kanan pre-compose. Pre-compose, saya tulis masking 1. Oke. Oke, jadi ini jadinya di sini ya teman-teman, masking 1. Sorry, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, sekarang baru kita bisa aktifkan alphamate-nya. Nah, cuman untuk kasus ini nanti yang akan saya pakai adalah warna dari maskingnya, teman-teman, bukan warna dari tulisan D-nya gitu. Kalau warna dari tulisan D-nya ya nanti sama aja bohong ya, karena apalah arti kita buat ini warna-warni gitu. Maka dari itu untuk masking ini kita letakkan di bawah yang D gitu ya. Kemudian ini alphamate. Iya gitu ya. Nah, cuman ini ya huruf D-nya yang muncul dari sini mutar 90 derajat jadi tidak terlihat. Ya. Karena memang ini baru terlihat baru di sini ya. Karena memang sebelum hijau ini muncul, ini tidak ada gambar apapun ya di dalam masking 01 ini ya. Nah, maka supaya muncul warnanya, gambarnya, maka di masking 01 ini kita tambahkan saja background ya. Karena background yang biru ini background komposisi yang itu sebenarnya tidak ada ya, sebenarnya kosong ini. Maka ini kita tambahkan new solid saja, new solid layer. Ini saya buat warna abu-abu saja. Abu-abu. Jadi ini kita letakkan di paling bawah. Oke, kita kembali ke kompat. Abu-abunya ya, jadi kayak gini teman. Nah, abu-abu yang muncul. Tapi kok sepertinya jelek ya. Kita ganti abu-abunya ya, kita klik di sini layer solid setting. Ya ini gak putih aja deh. Nah, ya jadi warna awal yang muncul di D adalah warna putih. Setelah itu muncul warna yang lain tadi. Oke. Nah, itu teman-teman untuk D-nya sudah jadi, tinggal kita lakukan hal yang sama pada huruf K dan V ya. Jadi langsung saja kita buat seperti tadi, kita buat lingkarannya di sini. Oke. Pastikan K dan V ini benar-benar tertutup objek lingkaran ini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian tinggal kita atur, oh ya ini tingginya. Ya tingginya sekian, oke lah. Oke, selanjutnya tinggal kita atur porosnya ya. Ya, di sini porosnya di sini kita geser. Anchor point-nya kita atur di sini. Ya, oke, selanjutnya saya akan pakai warna yang sama saja dengan ini ya. Oh ya, sorry, ini kita rubah dulu. Maaf, kita animasikan dulu ya. Kita tekan rotate atau R. Ini di awal saja. Rotate, kita atur detik ke 1. Ini maju 1, samakan tadi ya, 135 derajat. Oke. Kemudian kita buat ini juga sama, sedikit memantul nanti. Maaf, bukan, kalau yang ini tadi bukan memantul ya. Oke, yang ini tidak perlu mantul. Oke, dan warna yang pertama sama, kita samakan saja. Ini warna pertama itu hijau. Oke, kita masking 2, 1. Ctrl D. Atau duplikasi, yang warna yang kedua kita buat kayak tadi ya, ungu. Kita Ctrl D lagi. Ini warna ketiga saya buat kuning saja. Nanti yang warna keempat yang biru, warna birunya sesuaikan dengan kafenya ya.
Ya, kita samakan dengan ini. Oke, kemudian samalah ya kayak tadi. Ini kita misalnya geser per 7 frame. Nanti teman-teman bisa nyoba dengan jarak yang lain, tidak harus 7 frame sama seperti ini. Oke, kemudian ini kita geser lagi 5 frame. Oke, kemudian seperti tadi, pre-compose, kita tulis masking 2. Double klik, ya, masking yang ini solid layernya tinggal saya kopikan saja supaya warna dasarnya sama ya. Kita klik sini, kita geser ke sini. Oke. Nah, setelah itu sama teman-teman, tinggal ini kita letakkan di bawah yang cafe ya. Kemudian ini klik alpha mate. Nah, iya, nah, betul. Oke teman-teman ya, mudah sekali ternyata ya. Nah, langkah selanjutnya kafenya sepertinya tidak kemunculan tidak yang bagusnya tidak berbarengan dengan yang D ya. Maka ini yang kafe sama maskingnya ini saya geser. Misal setelah 15 frame coba ya. Bagus enggak? Masih kurang mundur. Kita geser ke 20 frame. Coba lagi geser 25 frame. Silahkan nanti dirasakan pasnya timingnya yang mana. Oke, sepertinya lebih cocok ini. Nah, sekarang tinggal Udinusnya. Ini kita bisa buat kayak tadi ya teman-teman ya. Kita ini saya aktifkan view gridnya lagi dulu. Kemudian saya pakai pen tool di sini. Tinggal klik di sini. Ya, kita zoom supaya terlihat. Ya, sudah, kita tinggal gerakkan ya di sini. Gerakan kayak tadi. Berarti ini saya turun ke bawah, kita main position ya. Tekan P position. Ini misal maju sampai detik ke-4 misal. Oke, kita gerakan di sini. Oke. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini kita akan memakai warna yang Udinus ya. Jadi shape-nya yang kita letakkan di atas. Oke, ini tinggal klik alpha mate. Ya. Oke, kita matikan gridnya. Oke, nah sudah jadi teman-teman. Seperti itu kira-kira untuk animasi logo ya. Kita play lagi. Nah seperti itu teman-teman, mudah sekali untuk teknik masking yang dalam animasi motion graphic. Teknik ini sangat penting sekali, sangat sering digunakan untuk mempercantik animasi motion graphic yang kita buat. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, semoga bisa, semoga hasilnya bagus dan bahkan lebih bagus dari yang saya praktekkan ini. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum.